Assalamualaikum Hanana Ibu, apa kabar? Harapan Ibu kita selalu dalam keadaan sehat dan dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan baik. Amin ya Rabbal Alamin. Jumpa lagi dengan saya Irma Dayanti SSI, Guru Mapel Matematika AK dan AP. Baiklah anak Ibu, pada pertemuan kita kali ini, kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya, yaitu tentang ukuran penyebaran data yang ketiga, simpangan baku dan varians. Varians dan simpangan baku atau disebut dengan standar deviasi adalah suatu nilai yang menggambarkan persebaran data tersebut dari nilai rata-ratanya. Semakin besar nilai simpangan bakunya, maka semakin besar pula variasi atau jarak-jarak data dari rata-ratanya. Sementara itu, standar deviasi jika dikuadratkan nilainya sama dengan varians. Dengan kata lain, varians sama dengan simpangan baku pangkat 2. Baiklah anak Ibu, kita mulai saja untuk simpangan baku data tunggal. Nah, untuk simpangan baku data tunggal dapat dirumuskan dari sekelompok data X1, X2 sampai dengan Xn, maka simpangan bakunya adalah akar dari sigma I sama dengan 1 sampai N untuk Xi dikurang X bar dikuadratkan per N. Sementara untuk variansnya itu adalah S pangkat 2 atau simpangan baku dikuadratkan. Dengan kata lain, varians sama dengan S pangkat 2, yaitu sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N untuk Xi dikurang X bar dikuadratkan per N. Baiklah anak Ibu, kita lihat contoh soal untuk simpangan baku dan varians data tunggal. Pada layar tertera soal, tentukan simpangan baku dan varians dari data 2, 4, 5, 8, dan 11. Dari rumus kita peroleh bahwasanya S sama dengan akar dari sigma I sama dengan 1 sampai N untuk Xi dikurang X bar dikuadratkan per N. Maka langkah awal anak Ibu, tentukanlah dulu X barnya. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana menghitung rata-rata hitung data tunggal. Rata-rata hitung data tunggal dirumuskan dengan X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N untuk Xi per N. Jadi anak Ibu, kita jumlahkan seluruh data dibagi banyaknya data. Mari sama-sama kita hitung nak. 2 plus 4 plus 5 plus 8 plus 11 per 5. Setelah kita jumlahkan hasilnya 30. 30 per 5 hasilnya 6. Nah, setelah kita dapat hasil tadi, kita masukkanlah angka X bar tadi ke dalam rumus simpangan baku. Ayo mari sama-sama kita hitung nak. S sama dengan akar dari sigma I sama dengan 1 sampai N untuk Xi dikurang X bar dikuadratkan per N. Nah, kita mulai data yang pertama. Akar dari pertama datanya 2, X barnya 6. 2 dikurangi 6 dikuadratkan ditambah data yang kedua 4. 4 dikurang 6 dikuadratkan. Data yang ketiga 5 ditambah 5 dikurang 6 dikuadratkan. Yang keempat 8 dikurang 6 dikuadratkan. Dan yang kelima 11 kurang 6 dikuadratkan. Keseluruhannya kemudian dibagi 5. Ya, mari sama-sama kita hitung nak. Kita mulai yang pertama. Yang pertama kita hitung nilai dari 2 kurang 6 dikuadratkan adalah 16. 16 ditambah 4 dikurang 6 dikuadratkan hasilnya 4. 16 tambah 4 kemudian tambah 5 kurang 6 dikuadratkan hasilnya 1. Ditambah
8 kurang 6 dikuadratkan hasilnya 4. Dan terakhir, 11 kurang 6 dikuadratkan hasilnya 25. Maka sama-sama kita jumlahkan, nak. 16 ditambah 4 ditambah 1 ditambah 4 ditambah dengan 25, itu hasilnya adalah 50. Kemudian 50 dibagi 5 hasilnya 10. Maka simpangan bakunya adalah akar dari 10, yaitu 3,16. Nah, dari awal sudah kita ketahui bahwasanya varians adalah S pangkat 2. Nah, kalau S-nya saja 3,16, maka variansnya adalah 3,16 pangkat 2, yaitu 10. Atau dengan menggunakan rumus yang telah kita pahami bersama tadi, yaitu sigma I sama dengan 1 sampai N untuk XI dikurang X bar dikuadratkan per N. Sigma I sama dengan 1 sampai N untuk XI dikurang X bar dikuadratkan, tadi hasilnya adalah 50. Sementara N-nya 5. 50 dibagi 5 adalah 10. Bagaimana anak ibu paham? Harapan saya anak ibu dapat memahami dengan baik. Anak ibu, kita lanjutkan dengan simpangan baku untuk data berkelompok maupun varians untuk data berkelompok. Nah, simpangan baku untuk data berkelompok dirumuskan dengan S sama dengan akar dari sigma I sama dengan 1 sampai N untuk FI dikalikan XI kurang X bar dikuadratkan per sigma I sama dengan 1 sampai N untuk FI. Nah, sebagaimana kita ketahui, hubungan antara simpangan baku dan varians adalah varians sama dengan simpangan baku pangkat 2, atau sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N untuk FI dikalikan XI kurang X bar dikuadratkan per sigma I sama dengan 1 sampai N untuk FI. Ya. Dari rumus kita ketahui di situ ada XI. XI seperti yang udah pernah kita bahas pada data berkelompok, itu adalah titik tengah data pada interval kelas ke I. X bar merupakan rata-rata hitung, sementara FI adalah frekuensi pada interval ke I, sementara K adalah banyaknya kelas, dan sigma I sama dengan 1 sampai N untuk FI itu adalah frekuensi total data atau jumlah keseluruhan frekuensi. Nah, sekarang kita lihat contoh untuk menentukan simpangan baku maupun varians dari data berkelompok berikut ini yang tertera pada layar. Di sini kita lihat ada tinggi badan yang terdiri atas 4 kelas. Dimulai dari kelas yang pertama 151 sampai 155 dengan frekuensi 4. Kemudian 156 sampai dengan 160 dengan frekuensi 8 di kelas yang kedua. 161 sampai 165 dengan frekuensi 6 pada kelas yang ketiga. Kemudian 166 sampai dengan 170 pada frekuensi 2 pada kelas yang keempat. Total keseluruhan frekuensi adalah 4 tambah 8 tambah 6 tambah 2 yaitu 20. Baiklah anak ibu, sama-sama kita hitung simpangan baku maupun varians dari data berkelompok yang tertera pada layar. Nah, langkah awal seperti simpangan baku data tunggal, kita tentukan dulu rata-rata hitungnya. Tentu rumus yang kita gunakan adalah rata-rata hitung data berkelompok. Kita review kembali untuk rumus rata-rata hitung data berkelompok. X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N untuk FI dikali XI per sigma I sama dengan 1 sampai N FI. Nah, itu rumusnya nak ya. Ya, sama-sama kita kerjakan nak yuk.
Di kelas yang pertama, kita tentukan dulu titik tengah data. Titik tengah data seperti yang sering saya jelaskan pada materi statistik ini, cara yang mudah untuk menentukan titik tengah data adalah dengan menambahkan batas bawah tambah batas atas dibagi 2. Di sini kita lihat kelas yang pertama, 151 tambah 155 dibagi 2, diperolehlah 153. Maka kelas yang pertama, titik tengah datanya adalah 153. Demikian juga di kelas yang kedua. Untuk memudahkan berapakah di kelas yang kedua, kita lihat saja panjang kelasnya. Setelah kita lihat datanya, jika kita urutkan data kelas pertama dari mulai 151 sampai 155, ada sebanyak 5 data, maka panjang kelasnya adalah 5. Untuk menentukan titik tengah data yang kedua, cara mudahnya kita tambahkan saja titik tengah data yang pertama dengan panjang kelasnya, yaitu 153 tambah 5, diperolehlah 158. Untuk kelas yang ketiga pun demikian, tambahkanlah panjang kelasnya dengan titik tengah data sebelumnya, 158 tambah 5, diperoleh hasilnya 163. Di kelas yang keempat, ya seperti cara sebelumnya, tambahkanlah titik tengah data di kelas sebelumnya dengan panjang kelasnya, 163 tambah 5, diperoleh 168. Begitulah anak ibu cara menentukan titik tengah data setiap kelas. Berikutnya kita kalikanlah titik tengah data dengan frekuensi masing-masing kelas. Kita mulai yang pertama, yaitu 153 kali 4. Diperolehlah hasilnya 612. Di kelas yang kedua, kalikanlah 158 kali 8. Diperolehlah hasilnya 1264. Di kelas yang ketiga, kalikanlah 163 kali 6. Didapat hasilnya 978. Dan di kelas yang keempat, kalikanlah 168 kali 2. Diperolehlah hasilnya 336. Nah, untuk menentukan sigma XI kali FI-nya, jumlahkanlah keseluruhan perkalian titik tengah data dengan frekuensinya, mulai kelas pertama sampai dengan kelas yang terakhir atau kelas yang keempat. Tambahkan 612 tambah 1264 ditambah 978 ditambah 336. Setelah kita jumlahkan, didapatlah hasilnya 3190. Nah, setelah kita peroleh hasil tadi, masukkanlah ke rumus X bar atau rata-rata hitung untuk data berkelompok, yaitu sigma I sama dengan 1 sampai N untuk FI dikalikan XI per sigma I sama dengan 1 sampai N untuk FI. Maka sama dengan 3190 per 20. Diperolehlah hasilnya 159,5. Bagaimana anak ibu paham untuk mencari rata-rata hitung anak ibu? Baiklah anak-anak ibu, setelah kita peroleh rata-rata hitungnya 159,5, maka kita buat kembali tabel rata-rata hitung yang tadi dengan cara menambahkan 2 kolom setelah kolom XI tadi. Yaitu kita lihat di sini kolom yang keempat, yaitu XI dikurang X bar, kemudian dikuadratkan. Mari sama-sama kita hitung nak. Data yang pertama atau kelas yang pertama, 153 dikurangi dengan 159,5, itu hasilnya adalah minus 6,5. Jika dikuadratkan, hasilnya adalah 42,25. Di kelas yang kedua, 158 dikurangi dengan 159,5, itu hasilnya minus 1,5. Jika dikuadratkan, hasilnya menjadi 2,25. Di kelas yang ketiga,
163 dikurangi dengan 159,5 itu hasilnya adalah 3,5. 3,5 setelah dikuadratkan adalah 12,25. Kemudian di kelas yang keempat, 168 dikurangi dengan 159,5 hasilnya adalah 8,5. 8,5 jika dikuadratkan hasilnya adalah 72,25. Nah, kemudian di kolom yang keempat. Kolom yang keempat berisi perkalian antara FI dikalikan dengan XI dikurang X bar dikuadratkan. Ayo mari sama-sama kita hitung nak. Kita kalikan kolom frekuensi dengan kolom XI dikurang X bar kemudian dikuadratkan. Ayo kita mulai. Kelas yang pertama frekuensinya 4. Kemudian di kelas yang pertama XI dikurang X bar dikuadratkan hasilnya adalah 42,25. Setelah kita kalikan diperolehlah hasilnya 169. Di kelas yang kedua kalikanlah 8 kali 2,25. Didapatlah hasilnya 18. Kemudian di kelas yang ketiga kita lihat frekuensinya 6, kita kalikan dengan 12,25, didapatlah hasilnya 73,5. Dan terakhir di kelas yang keempat, frekuensinya 2, kita kalikan dengan 72,25, didapat hasilnya 144,5. Nah, setelah kita peroleh semua nilai dari FI dikalikan XI dikurang X bar dikuadratkan, kita jumlahkanlah dari kelas yang pertama sampai kelas yang keempat, yaitu 169 ditambah 18 tambah 73,5 ditambah 144,5, didapatlah hasilnya 405. Nah, kemudian masukkanlah ke rumus simpangan baku. Simpangan baku sama dengan akar dari sigma I sama dengan 1 sampai N untuk FI dikalikan XI kurang X bar dikuadratkan per sigma I sama dengan 1 sampai N untuk FI sama dengan akar dari jumlah yang tadi nak, jumlah sigma I sama dengan 1 sampai N untuk FI dikalikan XI dikurang X bar dikuadratkan per sigma I sama dengan 1 sampai N untuk FI. Jadi 405 dibagi dengan 20. 405 dibagi 20 itu hasilnya adalah 20,25. Jika diakarkan hasilnya adalah 4,5. Didapatlah simpangan baku data berkelompok pada soal di atas adalah 4,5. Sementara untuk variansnya seperti yang kita bahas dari rumus yang pertama, varians adalah simpangan baku pangkat 2. Simpangan baku pangkat 2 nilainya tadi adalah 4,5. Setelah dikuadratkan hasilnya 20,25. Atau boleh juga dengan menggunakan rumus P sama dengan S pangkat 2 atau sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N untuk FI dikalikan XI dikurang X bar dikuadratkan per sigma I sama dengan 1 sampai N untuk FI. Maka diperoleh hasil yang tadi pada tabel yang setelah kita hitung bersama, 405 dibagi dengan 20, didapatlah hasilnya 20,25. Bagaimana nak Ibu? Paham dengan materi kita hari ini? Harapan Ibu kalian dapat memahaminya dengan baik. Tetap semangat, teruslah belajar, dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.